قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغول. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله في السر والعلان اتقوا الله حيثما كنت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana ini adalah min mawasimil khair, termasuk daripada musim-musim kebaikan, musim dilipat gandakannya balasan amal kebaikan. Hari-hari pada saat ini adalah hari-hari teragung dan terbaik sepanjang tahun. Hari yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ayyamul ma'lumat, hari-hari yang ditentukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada ayyamul ma'lumat. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pahala ibadah pada hari-hari ini Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Apabila datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengisinya dengan berpuasa di 9 hari pertama. Begitu pula para salafus saleh, semisal Sa'id bin Jubair, beliau mengerahkan semua kemampuannya untuk memperbanyak ibadah di hari-hari ini. Ini semua beliau lakukan tidak lain karena tidak ada ibadah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi ibadah di hari-hari ini. Inilah hari-hari untuk memperbanyak zikir, bertahlil mengesahkan Allah, bertakbir mengagungkan Allah, bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaih minal amali fihin min hadhil ayyamil ashar fa'akthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada amal soleh yang lebih disukai di dalamnya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya ucapan tahlil la ilaha illallah, perbanyaklah ucapan takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. Pada rangkaian hari-hari ini terdapat 2 hari agung, yaitu hari Arafah dan pada 9 Dzulhijjah dan hari Idul Adha. 2 hari yang demikian agung ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan menggunakan 2 hari ini, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asyaf'u yaumal adha wal watru yaum Arafah. Maksud dari yang genap adalah hari Idul Adha, sedangkan yang ganjil adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala bentuk dosa bagi hamba yang memohonkan ampunan di hari tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan sangat banyak hambanya di hari ini dari api neraka. Arafah juga adalah sebaik-baik hari untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan juga di hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin akthar min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Sungguh rahmat Allah mendekat di hari itu, dan Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat seraya berkata apa yang mereka inginkan. Seakan-akan Allah juga mengatakan, aku akan mengabulkan setiap permintaan mereka. Begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ini, sehingga siapa saja yang berpuasa di hari ini, maka dosanya selama 2 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah agar puasa di hari Arafah dapat menghapus dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang.
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya sebagai terjemahanul Al-Quran wa habrul ummah, mengatakan bahwa hadis ini merupakan kabar gembira bagi seorang yang berpuasa di hari Arafah, yaitu akan panjangnya umur orang tersebut hingga tahun berikutnya, karena Nabi mengucapkan bahwa orang yang berpuasa di hari Arafah tersebut akan diampuni dosanya yang akan datang, yang berarti dia masih akan beramal di tahun yang akan datang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan dirinya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Renungkanlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya dengan berpuasa 1 hari saja dosa selama 2 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Lembut dan Pengampun. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari di hari-hari yang agung dan mulia ini kita lebih memperbanyak amal soleh, lebih dikuatkan tekad kita untuk bertaubat dan berusaha berhenti dari dosa-dosa yang masih menyelimuti kita. Dan mari kita memperbanyak puasa di hari-hari ini sebagaimana yang diamalkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus pada hari Arafah 9 Dzulhijjah nanti. Dan juga ajak keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, dan semua orang yang Anda cintai melalui lisan atau berbagai media sosial Anda, agar lebih banyak dan besar lagi fadilah yang akan Anda dapatkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang dari 1 minggu lagi insyaallah kita akan merayakan Idul Adha. Ibadah yang paling utama bagi mereka yang tidak mampu berhaji pada Idul Adha adalah melakukan udhiyah di hari raya nanti, yaitu menyembelih hewan kurban semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ilallah azza wa jal min hirakatid dam. Tidak ada amalan manusia pada hari Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menumpahkan darah hewan kurban. Bagi yang memiliki kecukupan harta, janganlah Anda merasa berat untuk berkurban. Balasan yang Anda terima atas ibadah kurban jauh lebih besar dari secuil harta yang Anda keluarkan. Ketahuilah bahwa setiap helai rambut hewan yang Anda kurbankan akan dihitung sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa kebaikan yang Anda gapai dengan hanya berkurban. Setiap dosa yang telah lalu akan diampuni bersamaan dengan tetesan pertama darah hewan kurban Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri tercintanya Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qadratin taqduru min damiha ay yughfara laki ma salafa min dunubik." Berdiri dan saksikanlah hewan kurbanmu, sungguh bersamaan dengan tetesan pertama yang mengalir dari darahnya diampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kurban juga adalah tanda kepedulian kepada fakir miskin serta sarana untuk saling menyambung silaturahmi dan berbagi kegembiraan di hati kaum muslimin. Dalam setiap hal ini terdapat ganjaran yang sangat besar bagi yang ikhlas dalam niatnya. Maka betapa rugi orang yang memiliki harta namun tidak berkurban. Kurban memang tidak wajib kecuali dengan nazar. Namun sungguh tidak pantas seorang mukmin yang mampu secara finansial, yang tidak sudi mengeluarkan sedikit hartanya untuk mendapatkan keuntungan di akhirat yang demikian besar. Dengarkanlah peringatan Nabi Muhammad SAW untuk orang seperti itu. Man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yahduru musallana. Siapa yang mampu berkurban namun ia tidak berkurban, maka jangan hadir di tempat salat kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan lewatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan sia-sia. Hadanglah anugerah Allah, rahmat dan ampunan Allah dengan memperbanyak ibadah kepadanya,
dengan banyak berpuasa, dengan banyak berdoa, banyak berzikir. Pergunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan hari-hari ini berlalu dengan sia-sia, sebab bisa jadi satu anugerah yang kita raih di hari-hari ini bisa menjadi sebab selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadukum ay yusibahu minha nafahah la yashqa ba'daha abada." Sungguh Allah memiliki banyak anugerah pada hari-hari kalian, maka hadanglah anugerah-anugerah itu. Bisa jadi jika seorang dari kalian mendapatkan satu anugerah, maka ia tidak akan celaka untuk selama-lamanya. Inna ahsanal kalam kalamallahul malikul alam, wa qala Allah azza wa jal, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa thabbatana ala siratil mustaqim. أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi rabbal alamin. Falnattaqillaha ya ibadallah wal nuhsin yarhamunallah. Innallaha azza wa jal qaribun minal muhsinin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran takrima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعن أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله المطهرة من الأدناس وأهل بدر وعهد وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اسقنا غيثا ورحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. وأن الله يغفر للمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات ويرحمهم ويرضى عنهم
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بالثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله